Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vika Nurina Pradani, Mesa Sakti Adinda, Prihatin dan Sri Wahyuti. Pada kegiatan praktikum mandiri ini, kami membuat percobaan bintik buta dan percobaan iris pada mata. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta dan menentukan jarak benda yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Yang pertama adalah percobaan pada bintik buta. Pada percobaan ini, kami memakai alat dan bahan seperti berikut. Gambar A dan gambar B, bulatan hitam dan garis panjang pendek, tabel pengamatan bintik buta 1, tabel pengamatan bintik buta 2, dan penggaris. Percobaan bintik buta pertama, kami lakukan dengan menutup mata sebelah kiri dan mengatur gambar A pada jarak 60 cm. Pada jarak ini, ketika pandangan mata kanan dipusatkan pada huruf A, tanda bulatan hitam masih tampak jelas. Kemudian ketika gambar digeser secara perlahan mendekati mata, pada jarak 20 cm bundaran hitam tidak tampak jelas atau tidak terlihat. Pada percobaan bintik buta kedua, percobaan mata kiri ditutup dengan tangan, kemudian gambar B diatur pada jarak 60 cm dari mata. Pada awal kegiatan, ketika pandangan mata fokus pada huruf B, garis panjang dan garis pendek terlihat terpisah. Ketika gambar digeser mendekati mata, pada jarak 32 cm, garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Dari kedua percobaan ini dapat kita simpulkan objek berupa tanda bundaran hitam dan garis panjang dan garis pendek menghilang pada jarak tertentu. Hal ini terjadi karena bayangan benda jatuh tepat pada titik buta atau blind spot pada retina. Titik buta adalah area pada retina yang tidak memiliki sel fotoreseptor karena merupakan tempat keluarnya saraf optik. Berikut hasil lampiran dari pengamatan bintik buta 1 dan bintik buta 2. Percobaan iris atau pupil mata. Pada percobaan ini kami menggunakan alat dan bahan berupa lilin, korek api, senter, kucing, tabel pengamatan, dan alat tulis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui reaksi pupil mata manusia dan kucing pada cahaya redup dan cahaya terang. Dalam kegiatan ini, kami meminta teman untuk menutup kedua mata dengan tangan, kemudian menyalakan lilin dengan jarak 10 cm dari mata. Selanjutnya, teman saya tersebut akan membuka mata kirinya. Dari hasil pengamatan, dalam waktu kurang dari 1 detik, iris mata bagian kiri dari teman saya tersebut tampak menyipit. Namun, dilihat dari bentuknya, iris masih tampak berbentuk bulat walaupun ukurannya sedikit mengecil. Ketika lilin ditiup dan kondisi cahaya kembali redup, pupil pada mata kanan terlihat berbentuk bulat namun dengan ukuran yang lebih besar. Berikut saya lampirkan gambar pupil berdasarkan praktikum tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut, perbandingan antara pupil mata manusia pada cahaya redup dan pada cahaya terang. Dari hasil pengamatan, pada cahaya redup, pupil tampak berbentuk bulat dengan ukuran yang besar. Namun, ketika pada cahaya terang, pupil tampak lebih kecil. Hal ini terjadi karena pada saat lilin dinyalakan, maka pupil akan mengecil karena iris berkontraksi untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan ketika lilin dipadamkan, maka pupil akan mengendur sehingga akan lebih banyak cahaya yang dapat masuk ke mata, sehingga bisa membantu penglihatan dalam kondisi gelap. Percobaan iris mata pada kucing. Dalam kegiatan ini, kami mengamati perubahan pupil mata pada kucing. Dalam kondisi cahaya yang redup, pupil mata kucing terlihat lingkaran besar dan melebar penuh. Ketika mata kucing disorot dengan senter, mata kucing tampak menyipit dengan iris yang tampak menyempit membentuk garis vertikal tipis seperti celah. Dari gambar tersebut dapat terlihat perbandingan pupil mata kucing pada cahaya redup dan pada cahaya terang. Pada cahaya redup, pupil mata kucing akan membesar. Hal ini akan membantu kucing untuk menangkap lebih banyak cahaya, sedangkan pada cahaya terang, pupil mata kucing akan menyempit secara ekstrim. Hal ini terjadi karena kucing termasuk hewan nokturnal, sehingga pupil perlu untuk berkontraksi secara kuat. Hal ini untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata.
Dari dua kegiatan praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa mata memiliki titik buta pada jarak tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat merasakannya karena otak mengisi bagian yang hilang atau kosong tersebut dengan informasi dari sekitarnya. Baik manusia maupun kucing memiliki respon pupil yang berbeda terhadap intensitas cahaya yang ada di sekitarnya.